Nah, sempat menangani banjir besar Katingan. Nah, betul. Tahun itu berapa luar itu biasa. kalau salah, Pak? Banjir besar itu tahun 2002, sebelum Covid di Kesbang Pol Katingan. Jadi sama seperti dinas badan yang lain lah. Iya. Fungsinya membantu bupati dalam hal ini dalam bidang yang saya sebutkan tadi. Ya, kalau Paskibraka itu kegiatan dari bidang ideologi dan politik. Ya, itu baru kemarin kan, Pak, 17 ya. Agustus kemarin. Karena sudah 2 tahun sebenarnya. Selamat datang di Hakutal. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Karena apa? Karena kita kedatangan tamu dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan, yaitu Bapak Robi. Selamat datang, Pak, di studio kita. Terima kasih. Oke, baik. Sebelum masuk ke pembahasan kita ingin mengenal dulu nih lebih jauh. Pak Robi ini track recordnya gimana sih gitu? Sepak terjangnya seperti apa sih? Kita tanya dulu. Sebelum di Kesbang Pol, Pak Robi di mana aja nih bekerjanya sebelumnya? Baik, terima kasih Mas Denny. Pertama saya mengucapkan terima kasih dan sangat berbahagia bisa diundang di acara podcast Kominfo Kabupaten Katingan. Iya. Waktu yang cukup padat, kita sempat bergeser jadwal sampai bisa dilaksanakan hari Betul, ini. Jadi kami mohon maaf atas ketidaksesuaian waktu itu, tetapi hari ini tentu sesuatu yang sangat istimewa bagi saya bisa hadir di tengah-tengah rekan-rekan semua. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Katingan ini adalah pemekaran dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Ya, betul, Pak. Tahun 2002. Saya sebelum 2002 sudah bertugas di Kabupaten Katingan. Belum ada nama Kabupaten Katingan. Katingan masih bagian dari Kota Waringin Timur. Jadi saya sudah berada di Katingan ini sebelum Katingan jadi kabupaten. Waduh. Jadi cukup lama sebenarnya. Nah, begitu pemekaran tahun 2003 itu mulai pemekaran secara resmi menjadi kabupaten baru, saya dimutasikan dari Kota Waringin Timur menjadi pegawai di Kabupaten Katingan. Ini periodenya cukup panjang. Panjang ya, Pak ya. Dari 2003 sampai sekarang ini 2024, berarti sudah 20 tahun lebih. 20 tahun lebih, Pak. Berada di Katingan 22 tahun. bersama Kabupaten Katingannya. Ya. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, saya 1993 sudah menjadi pegawai dan ditempatkan di Katingan. Iya. Jadi hitungannya saya di Katingan ini sudah hampir 30 tahun. Waduh. Nah, jadi cukup panjang. Jadi saya mengikuti semua perkembangan kehidupan pertumbuhan Kabupaten Katingan ini dari sebelum menjadi kabupaten sampai jadi kabupaten sampai dengan kondisi yang luar biasa seperti saat ini. Nah, untuk diketahui saya di Katingan sekarang memang dipercayakan sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan terhitung 18 Juli 2024, tetapi efektif melaksanakan tugas mulai tanggal 1 Agustus kemarin. Jadi kalau dihitung sampai dengan hari ini 13 September baru 1 bulan 13 hari, kan baru itu. Sangat baru, tetapi saya sangat mencintai kegiatan di Kesbang Pol ini karena saya awalnya dulu. Awal saya menjadi pegawai itu pun ditempatkan di Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Kota Waringin Timur. Jadi seperti back to basic saja. Back to basic saya. Nah, selama Kabupaten Katingan saya sudah beberapa kali dipercayakan, pertama dulu sebagai camat di Tewang Sangalanggaring, di Pendahara. Nah, setelah jadi camat Tewang Sangalanggaring, kemudian pernah juga menjadi sekretaris KPU, Komisi Pemilihan Umum. Itu 7 tahun saya di KPU sebagai sekretaris Komisi Pemilihan Umum, mengawali pemilihan umum langsung juga. Saya masih di sekretaris KPU, kemudian melanjutkan di bagian umum, Sekretariat Daerah
Nah, itu pernah di Kabak Umum. Lanjut setelah itu pernah menjadi Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi. Komunikasi, yang sekarang jadi kembali dinas ke sini kita. lagi. Yang sekarang berubah nama, perhubungannya keluar, tinggal komunikasinya. Iya. Nah, ini pernah saya dulu di tahun 2010 kalau tidak salah itu. Nah, setelah dari Dinas Perhubungan dan komunikasi waktu itu, saya dipercayakan lagi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ya. Nah, setelah dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kemudian menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Lanjut lagi menjadi Kepala Dinas di Kepala Badan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Ya. Nah, Di sebelah, kantor sebelah juga. Putar-putar sudah. Setelah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, saya dipercaya di Badan Penanggulangan Bencana. Iya. Nah, Kalakasa, Pak ya. Kalaksa BPBD. Nah, sempat menangani banjir besar Katingan. Nah, betul. Tahun itu berapa luar itu biasa. kalau salah, Pak? Banjir besar itu tahun 2002, sebelum Covid. 2020 ya. 2020. Covid itu 2021. Iya. Nah, sangat besar itu Covid. Saya masih di BPBD juga. Nah, setelah dari BPBD dipercaya lagi menjadi Kepala Dinas Perhubungan dan Perikanan. Iya. Nah, tadi di Dinas Perhubungan dan Perikanan berikut terakhir ya, ini mudah-mudahan terakhir gitu, enggak pindah-pindah lagi. Ya. Saya sudah berputar-putar di eselon 2 itu di 7 tempat dengan, 7 tempat. dengan yang sekarang. Sekarang saya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan. Iya, baik Pak. Jadi berarti cukup, ini ya Pak ya. Cukup mutar-mutar lah. Mutar-mutarnya di Kabupaten jauh ya. Katingan, ya. Kembali ke basic akhirnya ya Pak ya. Kembali ke basicnya. Nah, artinya Bapak ini sudah mungkin saya bilang sangat senior ya. Kenapa sangat senior? Karena saya lahir Bapak sudah jadi pegawai tahun 93 gitu Ya, Pak. betul. Sangat ini. Nah, dan terakhir itu di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Betul. Mudah-mudahan yang terakhir Pak. Ya, sampai pensiun karena Sampai saya akan pensiun di tahun 2027. Jadi kurang lebih 3 tahun lagi lah. Kurang dari 3 tahun saya akan memasuki masa pensiun tersebut. Mudah-mudahan tetap sehat sampai Ya, masa amin pensiun. Pak, itu yang kita ya. doakan. Ya. Oke, karena kita sudah sampai di titik terakhirnya, kita masuk ke pembahasan ya di Kesbang Pol artinya Pak ya, Boleh. pembahasannya. Oke. Meskipun baru 1 bulan dan 13 hari, siap. Nah, Apa yang mau diketahui tentang karena Kesbang Pol? pengetahuan Bapak bukan main, dia sudah jalan-jalan ke sana kemari kan, dinasnya keliling-keliling. Mungkin untuk di Kesbang Pol walaupun baru tapi pengalamannya sudah banyak ya Pak ya, sangat banyak. Ya, mudah-mudahan bisa Oke. berbagi dengan siapa saja gitu. Nah, mungkin masyarakat banyak belum tahu nih Pak, Kesbang Pol itu apa sih? Mungkin ada yang diplesetin katanya kan, Kesbang Pol itu Badan Kesbang Pol, Inkes apa Pak? SK disimpan di bank pool sepanjang masa kerja. Itu ada plesetan ya. Ada plesetannya seperti itu. Tapi kan masyarakat belum tahu nih Pak. Ya. Nah, Kesbang Pol itu apa sih Pak? Nah, pelayanannya apa aja? Misalnya tugasnya ngapain gitu? Bisa nggak Bapak jelasin Pak? Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Ya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu merupakan salah satu perangkat daerah yang waktu itu belum ada penegasannya ketika 2016. Tetapi dengan terbitnya Permendagri nomor 11 tahun 2019 bahwa wajib dibentuk satu perangkat daerah yang menangani kesatuan bangsa dan politik. Dan itu yang disebut dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Ini perintah Permendagri 11 tahun 2019. Dan ini sudah diakomodir di dalam perda kita, perda SOTK kita, perda 1, dan juga dalam Perbub Kabupaten Katingan nomor 46 tahun 2022. Ini menyatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu adalah perangkat daerah Kabupaten Katingan yang melaksanakan tugas membantu bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik. Ini tugas pokoknya gitu. Iya. Dalam Perbub 46 tahun 2022 itu. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, ini merupakan perangkat daerah. Perangkat daerah itu di Kabupaten Katingan ini ada 26 perangkat daerah. Ya, ada 17 dinas, 6 badan. Nah, salah satunya Kesbang Pol ini salah satunya dari 6 badan tadi. Dan ini
ini sudah sah sebagai sebuah perangkat daerah yang mengemban tugas membantu bupati. Sekali lagi tugas pokoknya membantu bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik. Nah, ini yang kami lakukan di Kesbangpol Katingan. Jadi sama seperti dinas badan yang lain lah. Iya. Fungsinya membantu bupati dalam hal ini dalam bidang yang saya sebutkan tadi. Nah, Kesbangpol ini memang singkatannya seperti itu, Kesbangpol, mudah menyebutnya. Nah, dia sekali lagi dia merupakan badan. Jadi ada perbedaan antara badan dan dinas itu. Nah, tentu ada perbedaan yang signifikan lah istilahnya. Kalau badan itu fungsinya lebih pada koordinatif, mengkoordinir, membantu bupati mengkoordinir dinas badan tertentu terkait tugas pokoknya. Nah, kalau dia dinas itu lebih kepada teknis, hal-hal yang bersifat teknis. Jadi kami lebih kepada fungsi koordinatif tadi, karena dia adalah badan kesatuan bangsa dan politik. Nah, terkait tugas tadi, tugas pokok kami tadi, kami melaksanakan fungsi. Fungsi ini nanti ya memang diterjemahkan langsung sampai kepada bidang, kepada staf, dan pada semua pegawai yang ada di sana. Nah, fungsi yang pertama itu melaksanakan perumusan kebijakan. Yang di bidang kesatuan bangsa dan politik ini semua kebijakan-kebijakan yang keluar nantinya, yang tentunya ditandatangani Pak Bupati, baik dalam bentuk surat edaran, instruksi, keputusan bupati ataupun peraturan lainnya yang nanti menjadi kebijakan daerah, itu kami yang mempersiapkan itu. Tentu bekerjasama, berkoordinasi dengan dinas badan terkait lainnya. Nah, ini tugas kami yang pertama. Tugas yang kedua itu adalah pelaksanaan. Nah, pelaksanaan di berbagai bidang. Ya, pelaksanaan di berbagai bidang ini yang pertama itu di bidang politik dalam negeri dan demokrasi. Poldagri ya, Pak. Poldagri singkatannya. Jadi di bidang itu kami adalah pelaksananya. Ya, pelaksana di bidang politik dalam negeri. Pelaksana itu dalam arti pembinaannya. Ya, pembinaannya. Kemudian juga di bidang ideologi. Pancasila, dan juga Undang-Undang Dasar 4 pilar lah, 4 pilar bangsa ini. Pancasila, UUD 45, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini Badan Kesbangpol mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan agar nilai-nilai dari 4 pilar itu membumi, masyarakat di khususnya di Kabupaten Katingan. Ini bagian-bagian dari bidang yang dilaksanakan. Juga di sana melaksanakan kegiatan Paskibraka. Itu bagian dari kegiatan saja. Ya, kalau Paskibraka itu kegiatan dari bidang ideologi dan politik. Ya, itu baru kemarin kan, Pak, 17 Agustus kemarin. Karena sudah 2 tahun sebenarnya kegiatan Paskibraka itu dipindahkan ke Kesbangpol. Yang sebelumnya ditangani oleh dinas yang lain gitu. Ya, karena kayaknya lebih dekat untuk dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol. Nah, pelaksanaan tugas yang lain, fungsi yang lain dari tugas pokok yang diemban oleh Kesbangpol juga adalah penanganan kewaspadaan nasional. Memfasilitasi kegiatan penanganan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik. Nah, ini ada bidangnya juga di sana untuk menangani kegiatan tersebut. Bidang ekonomi, sosial, budaya, agama, dan ormas juga ditangani oleh Kesbangpol. Ya, ada di sana bantuan partai politik, bantuan keuangan untuk ormas-ormas. Ini juga kita akan inventarisir, kita akan verifikasi di Kesbangpol, layak tidak? Apakah ormas ini bertentangan dengan Pancasila atau tidak? Apakah ini mendukung pembangunan atau tidak? Kalau itu semuanya sesuai dengan nilai-nilai kita rekomendasikan, bisa diberikan bantuan. Pembinanya ya, Pak. Ya, jadi kegiatan kita di Kesbangpol lebih kepada hal-hal yang demikian di dalam pelaksanaan. Pelaksanaan yang ketiga, fungsi dari pelaksanaan tugas pokok di Kesbangpol itu juga melaksanakan koordinasi. Nah, sekali lagi di awal tadi saya katakan ini badan. Fungsi badan itu lebih pada koordinatif. Mengkoordinasi. Koordinasi tentu kita nanti akan mencari solusi terhadap persoalan, terhadap isu yang berkembang itu berdasarkan
koordinasi dengan dinas badan yang lainnya dan juga melibatkan instansi vertikal lainnya. Tentu ini fungsi yang ketiga. Fungsi yang terakhir tentu membuat laporan. Kami secara rutin membuat laporan, evaluasi terus apa yang terjadi di daerah. Itu ada namanya laporan situasi daerah setiap hari harus update. Nah ini yang harus kita kirimkan setiap hari ke Kemendagri, ke Pak Bupati, ke Kesbangpol Provinsi sebagai update laporan yang terjadi, kondisi yang terjadi real di daerah setiap hari. Setiap hari itu ya Pak ya? Itu harus terlaporkan dari harga sembako sampai keadaan sosial, politik, ekonomi, konflik juga harus kita laporkan. Karena fungsi kita menyampaikan laporan itu tentu menjadi bahan untuk pembuatan keputusan selanjutnya. Ini yang sangat diperlukan itu. Kalau pimpinan tidak punya bahan untuk buat keputusan kan agak bingung ke arah mana mau dibawa ini. Nah inilah fungsi-fungsi yang dijalankan oleh Kesbangpol melalui bidang-bidang yang ada di badan Kesbangpol ini memang ini Pak. Kalau orang banyak belum tahu Kesbangpol tempat apa sih, orang banyak belum tahu nih. Ternyata cukup kompleks ya Pak ya. Kompleks dan sangat strategis. Sangat strategis. Karena bagaimanapun akhirnya akan tujuan akhirnya, goal dari apa yang kita kerjakan di Kesbangpol menciptakan keamanan, ketertiban, kenyamanan di dalam masyarakat sehingga pembangunan. Namanya pembangunan itu bisa jalan apabila kondisinya kondusif. Kalau kondisi sosial keamanan tidak kondusif, pembangunan tidak akan jalan. Contoh saja yang paling sederhana. Ketika ada konflik masalah lahan, perkebunan akan terganggu. Investor tidak akan mau masuk lagi ke sana. Betul. Nah, ini salah satu aja contoh mudah gitu. Nah, ini yang sangat itu. Artinya Kesbangpol harus mampu mendeteksi dini kerawanan apa. Jangan sampai kerawanan itu menjadi konflik. Ya, kerawanan itu bisa saja kerawanan sosial. Ya, mungkin ada masyarakat yang merasa tersisihkan atau sebagainya sehingga mereka konflik dengan perkebunan. Ini kan yang paling banyak ini. Paling banyak baru terungkap ketika perkebunan sudah masuk. Mengaku ini lahan kami, ini lahan nenek moyang kami dan lain sebagainya. Nah, ini perlu disikapi bagaimana kita menyikapi. Tapi ada kebijakan dalam pemerintah itu ketika memberikan izin lahan itu juga ada plasma. Nah, ini tentu mengakomodir yang pengakuan tadi. Ini supaya mengurangi konflik. Jadi kerawanan itu bisa ditekan, konflik tidak terjadi, pembangunan bisa jalan. Oh iya Pak. Kan luar biasa itu tugasnya Kesbangpol ternyata berat juga karena masuk konflik di situ juga penanganan konflik ya Pak ya, penanganan konflik. Jadi sebelum terjadinya konflik, Kesbangpol sudah harus bergerak duluan. Harus ada deteksi dini. Berarti ada intelnya ya Pak. Kalau dulu intelnya itu ada, namanya Kominda. Kominda ya. Komunitas Intelijen Daerah. Itu bergabung di Kominda. Sekarang memang berdasarkan Permendagri yang baru itu dirubah menjadi tim kewaspadaan dini. Baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun kewaspadaan dini yang dibentuk oleh masyarakat. Jadi bisa dua arah ini. Saling bersinergi memberikan informasi awal tentang kerawanan. Kita tidak ingin timbul kerawanan, tidak tertangani menyebabkan timbulnya konflik. Jadi kerawanan itu apapun kerawanan boleh terjadi, tetapi kalau ditangani awal, segera ditangani dan dicarikan solusinya, tidak akan jadi konflik. Oh iya. Inilah tugas-tugas kami. Berarti kalau misalnya kita bicara tentang koordinasi nih Pak. Koordinasi Kesbangpol ini berarti bukan cuman bukan cuman yang pada bupati, berarti instansi instansi lain juga ikut dikoordinasi kayak organisasi vertikal dan lain-lain. Nah, kita kan tahu biasanya ada Forkopimda ya Pak. Forkopimda itu dari leading sektornya Kesbangpol ya Pak biasanya atau gimana? Ini hal yang berbeda. Ya. Kalau Forkopimda itu forum untuk pimpinan daerah. Itu ada bupati, ada dandim, ada kapolres, di dalamnya ada kejaksaan negeri. Itu Forkopimda. Nah, kalau yang koordinasi yang kita fasilitasi di Kesbang itu terkait dengan berbagai kegiatan kita adalah tim kewaspadaan dini. Ini tim kewaspadaan dini ini diketuai oleh bupati. Kesbang itu hanya ketua pelaksana harian, kepala badan Kesbang. Jadi tim ini terdiri juga di dalamnya Forkopimda tadi. Jadi Forkopimda itu masuk di dalam tim kewaspadaan dini. Tanggung jawab bupati terhadap stabilitas keamanan
sosial budaya yang ada di daerah, sehingga beliau ditunjuk menjadi ketua tim kewaspadaan dini. Supaya tadi dengan waspada dini, sejak awal kita sudah waspada, tidak menimbulkan kerawanan. Kerawanan pun boleh timbul, cepat ditangani sehingga tidak menjadikan konflik. Ini ditangani oleh semacam tim ya, tim kecil. Dalam waktu dekat kami akan rapat ini. Saya sudah melihat bahwa tim kewaspadaan dini itu masa berlakunya 3 tahun. Dari tahun 2000 kemarin 2023 sampai dengan 2026. Jadi kami nanti akan rapat, banyak hal yang akan dibicarakan juga dalam tim tersebut. Saya katakan tidak hanya sosial, masalah keamanan, masalah sosial, masalah agama, masalah politik, semua masuk di sana. Apalagi sekarang kita di tahun politik. Nah betul Pak. Nah, ini tahun politik, jadi banyak hal yang perlu dibicarakan bersama. Kesbang hanya memfasilitasi keputusan di dalam tim. Keputusan nanti di dalam tim kewaspadaan dini itu apa langkah yang harus dilakukan bersama oleh instansi vertikal maupun oleh pemerintah daerah. Karena di pemerintahan daerah itu kan ada instansi vertikal, ada kejaksaan, ada kepolisian, ada kodim, ada unsur Kementerian Agama, itu kan instansi vertikal semua yang bisa terlibat secara bersama dengan pemerintah daerah untuk menciptakan keamanan ketertiban secara bersama-sama. Iya Pak ya, memang betul yang Bapak sampaikan itu. Kita sekarang lagi masa-masa masuk masa politik, tahun politik ya Pak ya. Nah berarti peran Kesbangpol juga di situ memang sangat ini juga krusial juga ya Pak ya. Tiap hari kami memonitor perkembangan sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kita kan sudah memasuki tahapan ini, tahapan pilkada sekarang. So, sebelumnya di tahun 2023 sampai dengan awal 2024 kemarin di bulan Februari kalau tidak salah, kita pemilihan umum berupa pemilihan legislatif. Betul. Pemilihan presiden dan pemilihan DPR itu pemilihan umum namanya. Nah sekarang kita memasuki yang kedua lagi, pemilihan serentak kepala daerah. Ya, yang akan dilaksanakan nanti serentak tanggal 27 November. Itu pencoblosannya, hari pencoblosannya. Tetapi tahapannya itu sudah jalan dari sekarang. Sudah jalan dari sekarang. Nah fungsi kami di Kesbangpol adalah memonitor semua tahapan itu, karena di awal kemarin kita juga memfasilitasi penyediaan anggaran untuk pilkada ini. Pilkada ini anggarannya tidak kurang dari 41 miliar. Nah, luar biasa itu. Untuk KPU sudah disediakan anggaran 26 miliar, untuk Banwas, Badan Pengawas Pemilu, itu 11 miliar, kemudian untuk keamanan terdiri dari Polri dan TNI, itu masing-masing untuk Polri itu 2,5 miliar dan untuk TNI itu 1,5 miliar. Apa ini cukup sudah tersedia anggaran itu, dan anggaran ini adalah uang rakyat yang kita serahkan untuk penyelenggaraan pemilu dengan harapan pemilunya berjalan lancar, aman, mulus, terpilih pemimpin yang amanah, yang memang diinginkan oleh rakyat. Tidak ada konflik, tidak ada masalah, ya semuanya berjalan dengan baik. Nah untuk mengawal itulah Kesbang ambil peran di sini dari semua tahapan yang ditetapkan oleh KPU. Kesbang memonitornya. Kami sekarang sedang memonitor bagaimana pembentukan. Kalau PPK sudah dibentuk, PPS sudah dibentuk. Sekarang dalam rangka pembentukan KPPS, ya, kelompok pemungutan suara, penyelenggara pemungutan suara. Ini sedang kita ikuti juga perkembangannya di tiap-tiap kecamatan. Tim saya sudah turun ke kecamatan memonitor itu. Demikian juga dengan daftar pemilih. Nah, daftar pemilih kita apakah ada yang harus dikeluarkan lagi? Tentu kita akan membandingkan dengan pemilu tahun sebelumnya dilaksanakan kemarin. Ini yang kami lakukan gitu. Tiap hari kami lakukan dan kami laporkan ini tiap hari perkembangannya. Nah, sementara ini menurut pemantauan kami di lapangan, tahapan yang dilakukan oleh KPU sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita akan memasuki nanti tanggal 25 September itu kalau tidak salah mulai kampanye. Ya Pak ya. Kampanye pemilihan itu kurang lebih 60 hari. Kampanye yang akan dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati kita. Karena KPU sudah menetapkan ada 3 pasangan calon, maksudnya yang sudah mendaftar di KPU.
penetapannya itu kalau menurut jadwal KPU tanggal 22. Nanti akan ditetapkan oleh KPU dalam rapat pleno mereka apakah ketiga pasangan calon yang mendaftar ini memenuhi syarat untuk menjadi pasangan calon yang bertanding, ya, menarik simpati masyarakat atau bagaimana, ya. Tentu ini akan kita ikuti berdasarkan tahapan yang ada. Ya, berarti gini ya Pak ya. Memang kalau kita bicara bahasa politik ini identik dengan konflik ya Pak ya, biasa ya. Konflik itu kan terjadi biasanya sebelum atau bahkan sesudah paskanya ini pemilihan biasanya. Memang sangat krusial konflik ini. Berarti Kes Bang Pol ini memang mendetek pemetaan rawan konflik dan lain-lain itu sudah dilaksanakan berarti ya. Iya, betul sekali. Ini itu jadi tugas kami kembali ke tim tadi adalah tim untuk kewaspadaan dini. Kewaspadaan dini itu mendeteksi sebelum konflik itu pecah. Iya. Sebelum konflik itu muncul ke permukaan. Konflik itu pasti ada, pasti terjadi dalam setiap persaingan, apalagi persaingan pemilihan kepala daerah, tentu akan menimbulkan konflik-konflik itu. Sepanjang konflik itu ditangani dengan sesuai dengan ketentuan, kan orang berbeda pendapat boleh. Boleh, betul. Nah, tidak sependapat dengan keputusan boleh. Semuanya ada jalur untuk menyampaikan dan menyelesaikan itu. Mohon kepada semua pihak nanti ketika itu sudah masuk ke tahapan-tahapan jalur yang sudah ditentukan, menghargai keputusan itu. Umpamanya harus diputuskan di TPS, harus diputuskan di PPS, harus diputuskan di pleno PPK, di keputusan di pleno KPU. Kita harus menghargai itu. Kalaupun di pleno KPU tidak disepakati juga masih ada, ya, naik ke Mahkamah Konstitusi, umpamanya ke pengadilan. Nah, ini tentu jalur-jalur yang sudah disepakati. Jangan membuat kesepakatan atau memaksakan kehendak di luar jalur itu. Ini akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Apalagi melanggar undang-undang ya Pak ya. Jangan. Kita berharap semua pihak, masyarakat dan semua nanti pasangan calon itu bisa juga memberikan informasi ini kepada para pendukungnya. Itu ya Pak. Ya. Oke, kita beralih dulu dari konflik nih Pak. Ya. Nah, Kabupaten Katingan ini kan terkenal dengan keberagamannya masing-masing agama, keakurannya sangat akur gitu karena kita menganut namanya falsafah Huma Betang ya Pak ya. Nah, peran Kes Bang Pol kan masuk juga nih Pak yang namanya kerukunan umat beragama ya Pak ya. Iya betul. Nah, bagaimana peran Kes Bang Pol dalam melaksanakan hal tersebut Pak, sehingga Kabupaten Katingan ini terkenal dengan hal kedamaian ya Pak, walaupun ada konflik dan lain-lain kita masih tetap kompak gitu ya Pak. Ya, kembali ke fungsi kami, Kes Bang Pol, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu salah satu fungsinya, mungkin secara implisit tidak saya sebutkan tadi di awal. Padahal itu sangat strategis sekali. Adalah pembina wawasan kebangsaan. Oh iya betul. Nah itu dia. Apa itu wawasan kebangsaan? Itu cara pandang kita melihat bangsa ini. Ya, cara pandang kita melihat bangsa ini dari identitasnya, dari sejarahnya, dari budayanya, dan dari nilai apapun yang ada di bangsa ini. Tentu dari berbagai itu kita ini tidak semuanya sama. Betul. Pasti mempunyai perbedaan, mempunyai karakteristik masing-masing, seperti ya kita ambil contoh aja suku. Di Katingan ini ada banyak suku di sini. Tidak mungkin mempunyai cara gaya pola yang hidupnya juga pasti berbeda-beda. Ya, suku Banjar, ada suku Jawa, ada Dayak, ada Bugis di sini, ada Timor, bahkan Papua juga banyak di sini. Ya, di perkebunan itu banyak dari luar itu, menampung di situ. Nah, dengan cara-cara mereka itu berbeda. Nah, kita melakukan pembinaan itu melalui wawasan kebangsaan tadi. Ya. Pembinaan Kes Bang Pol itu masuk di dalam wawasan kebangsaan dengan cara apa? Ya tentu ada banyak cara yang sudah diprogramkan seperti sosialisasi. Ya, kita melaksanakan sosialisasi tahun ini juga melaksanakan sosialisasi di beberapa kecamatan. Memang waktunya kita geser kemarin mendekati pemilu. Iya betul. Nanti ada muatan pemilu juga yang kita sampaikan. Nah, wawasan kebangsaan ini apa? Perbedaan itu disatukan, bukan mempersamakan yang berbeda. Berbeda boleh saja,
adat budaya orang kan berbeda. Iya, betul. Tidak mungkin disamakan. Agama orang berbeda, tidak mungkin kita harus menganut satu agama. Betul. Nah, ini tidak mungkin. Nah, wawasan kebangsaan itu melihat itu, ya, menghargai perbedaan, ya, sebagai sebuah kekayaan bangsa. Nah, menghargai perbedaan sebagai kekayaan bangsa, supaya bangsa ini tetap utuh sebagai bangsa Indonesia, berbeda dari bangsa lain. Nah, sering saya katakan bahwa bangsa Indonesia itu, negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah sebuah pilihan, ya, pilihan kita sejak para pendiri bangsa ini dulu sampai sekarang, sebagai bentuk negara yang sesuai untuk Indonesia. Negara kita ini mungkin tidak sesuai untuk negara lain. Ya. Nah, apabila kita juga melihat negara lain, bentuk negara lain mau dibawa ke negara kita Indonesia, tidak akan sesuai juga. Betul. Yang cocok untuk Indonesia adalah memang Negara Republik Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan. Itu final gitu. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu bentuk negara kita itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan lagi berpikir monarki, jangan lagi berpikir kerajaan, jangan lagi berpikir khilafah atau apa. Jangan. Tidak sesuai itu untuk Indonesia. Yang cocok untuk Indonesia yang beragam ini. Betul. Dari segi wawasan Nusantara tadi adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari itu, kita belajar dari itu, kita membawa ke Kabupaten Katingan. Kabupaten Katingan juga beragam. Ya, beragam. Tidak mungkin disatukan, mempersamakan maksudnya. Yang beragam bisa disatukan dalam sebuah ikatan Negara Kesatuan Republik, bingkai negara kita tadi. Tapi di Kabupaten Katingan ini juga tetap kita lakukan pembinaan. Melalui Kesbangpol, sosialisasi terus kita laksanakan, penyebaran informasi nilai-nilai budaya ini dalam berbagai kegiatan juga senantiasa kami sampaikan. Kami membina forum pembauran kebangsaan. Oh iya Pak ya. Nah, ada forum pembauran kebangsaan. Di sana bergabung semua tokoh-tokoh dari berbagai suku, adat bergabung di forum itu. Nah, forum ini yang dibina oleh Kesbangpol. Kami juga bekerja sama dengan FKUBI. Nah, tokoh-tokoh agama ada di sana. Jadi setiap kebijakan mereka kami ikut mensosialisasikan. Setiap kebijakan pemerintah kami sampaikan kepada mereka. Jadi timbal balik. Ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah itu juga yang dilakukan oleh forum-forum tadi. Forum pembauran, forum kerukunan umat beragama, ini menjadi kaki tangan kita untuk lebih dekat kepada masyarakat itu. Ada tokoh-tokohnya di situ. Jadi ini yang dilakukan, tidak hanya sosialisasi, tidak hanya penyebaran spanduk apa segala macam, tapi kami juga melakukan pendekatan melalui tokoh-tokoh yang ada di forum tersebut. Fungsinya Kesbang ini memang banyak ya Pak, yang memang strategis. Kita memang jaringan juga sana sini, dari suku kita pegang, agama pegang, untuk penanganan konflik juga kita pegang. Nah, untuk wawasan kebangsaan kan biasanya identik dengan anak-anak muda ya, apalagi gen-gen Z ya Pak ya. Gen-gen Z ini kan biasanya masih wawasan kebangsaan, kita lihat dari internet juga pengetahuan tentang kebangsaannya kurang gitu kan. Berarti memang peran Kesbangpol juga di sini harus memang menunjang itu ya Pak ya. Kacamata ya seperti itu, tapi mungkin saya punya pemahaman yang berbeda. Ya, zaman saya mungkin teknologi informasi itu seperti HP itu mungkin baru muncul waktu itu. Jadi tidak terlalu familiar. Nah, wawasan kebangsaan itu adalah pemahaman kita terhadap identitas kita, budaya kita, nilai-nilai yang melekat di masyarakat. Nah, dengan teknologi informasi yang sangat berkembang sekarang, ya, khususnya untuk generasi muda sekarang, tentu mereka mempunyai cara atau akses informasi yang mudah. Ya, dengan membuka HP saja mereka sudah tahu sejarah bangsa Indonesia ini bagaimana, kehidupan beragama di Indonesia bagaimana, kerukunannya bagaimana, adat istiadatnya bagaimana. Ini sangat mudah dengan teknologi informasi yang ada sekarang gitu. Jadi ini sangat mendukung pemahaman generasi Z sekarang, ya, generasi baru, generasi milenial ini untuk memahami wawasan kebangsaan. Kita mengharapkan mereka memanfaatkan teknologi itu untuk melihat sekali lagi bangsa ini bisa bertahan utuh 79 tahun. Kenapa? Tadi saya katakan ada 4 pilar paling tidak. Ya, yang pertama, kita mempunyai Pancasila. Generasi muda harus melestarikan itu. Harus paham nilai-nilai luhur yang ada di Pancasila. Memahami Undang-Undang Dasar 45 meskipun simple,
tetapi menjadi segala sumber hukum. Nah, undang-undang kita bukan undang-undang produk kolonial, Iya. ya, tapi undang-undang dasar ini yang dirancang, disusun betul-betul fleksibel untuk menaungi semua keputusan hukum di Republik ini. Kemudian yang ketiga, tetap menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya katakan bentuk negara yang paling cocok untuk Indonesia ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul. Dan yang terakhir, pilar yang keempat itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita boleh berbeda, kita boleh banyak suku, boleh banyak agama yang diakui. Kalau agama dunia kan banyak. Betul. Yang diakui di Indonesia ada 5 agama. Ya, ikuti itu. Ini memang sudah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Boleh berbeda dalam segala cara dan tata budaya mereka, tetapi sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Katingan melalui Kesbangpol berusaha menanamkan nilai-nilai itu kepada masyarakat, baik melalui kegiatan sosialisasi. Sosialisasi ini dalam waktu dekat kami akan melaksanakan sosialisasi untuk anak-anak SMA. Anak-anak SMA. Generasi ini berarti masuk nih. Masuk dia. Jadi memang mereka harus diberikan penambahan wawasan kebangsaan. Tentang wawasan kebangsaan. Meskipun tadi saya percaya dengan punya teknologi informasi yang modern, mereka mudah mencari informasi tentang wawasan kebangsaan itu di internet dimanapun. Jadi salah satu kita ini menyediakan informasi itu, upload ke internet. Suatu saat mereka pasti akan bisa cari di sana, baca di sana. Asik. Oke, pembahasan kita ini menarik, Pak. Mungkin kita sambil minum-minum aja gimana, Pak? Bapak mau minum apa, Pak? Teh? Kalau ada, boleh. Ya. Kita panggil Indomarko. Oke, thank you Indomarko. Terima kasih. Ya. Indomarko tidak pakai ini ya, teman-teman ya. Tidak pakai daster. Iya, terima kasih. Ya. Jadi tidak hanya orang Jepang yang suka minum teh. Kita juga harus suka minum teh karena banyak pekebun teh kita yang memerlukan hasil mereka itu terserap oleh pabrik-pabrik teh. Kalau nggak ada yang minum teh nanti nggak laku. Nggak laku. Baik Pak, kita minum dulu Pak. Ini biar kita panjang ceritanya Pak. Ya. Siap. Oke. Kalau minum teh. Iya. Ya. Nanti tidak boleh minum yang lain gitu, silakan. Iya. Tapi untuk kita juga ini Kabupaten Katingan juga ada yang menghasilkan teh juga ya Pak ya. Ya. Oke. Baik Pak. Nampaknya ini sudah cukup nih pembahasan kita nih, cukup panjang nih Pak ya. Kita masuk ke sesi terakhir nih Pak. Ya. Ada nggak Pak pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat Kabupaten Katingan terkait dengan wawasan kebangsaan atau tentang tugas dan fungsi Kesbangpol gitu Pak? Ya. Tentu karena kami dari Badan Persatuan Bangsa dan Politik mengharapkan sekali dukungan masyarakat untuk menciptakan keamanan, ketertiban agar setiap kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Katingan ini bisa terlaksana dengan baik. Istilah pembangunan itu bisa dilakukan ketika semua itu bisa diwujudkan. Keamanannya ada, ketertibannya ada, masyarakatnya taat hukum, dan peraturan pemerintahnya juga mensupport kegiatan-kegiatan itu. Jadi saya sangat mengharapkan kita menjaga Kabupaten Katingan menjadi kabupaten yang tentu mendukung semua kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk kita laksanakan di daerah. Terkait dengan tugas pokok kami, terkait dengan wawasan kebangsaan tadi, sekali lagi kami mengajak seluruh masyarakat untuk melihat bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini, ya, karena mau lanjut sebagai sebuah bangsa atau tidak itu tergantung dengan kita semua, ya, tergantung dengan generasi penerus juga, ya. Jadi semua pemahaman tentang wawasan kebangsaan, identitas bangsa ini, sejarah bangsa ini, budaya bangsa ini, nilai-nilai bangsa ini harus tetap diturunkan kepada generasi berikutnya. Nah, generasi seperti kami, ya, generasi yang mungkin generasi 80, 60, 70 yang akan nanti mungkin dilanjutkan oleh generasi 90-an, tentunya
kami harus tetap memegang teguh juga nilai-nilai itu. Jadilah contoh dan teladan untuk generasi berikutnya. Tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk negara kesatuan. Sekali lagi kami tetap, karena Kesbangpol itu menjadi penjaga, pengampu wawasan kebangsaan agar bangsa ini tetap utuh sebagai sebuah bangsa Indonesia. Kira-kira begitu. Ya, jadi Kesbangpol itu kelihatannya apa, tetapi sebenarnya mempunyai tugas yang sangat berat gitu. Ya, kelangsungan hidup bangsa itu menentukan apakah kita bisa melanjutkan pembangunan, apakah studi bisa lanjut, apakah pembangunan di bidang studi bisa lanjut. Itu semuanya itu akan bergantung kepada situasi politik. Kita melihat belajar dari negara luar, ketika situasi politik kacau, kesehatan kacau, kesejahteraan masyarakat kacau, pendidikan kacau. Contoh di Timur Tengah, ya, kita melihat karena situasi politiknya sudah kacau, ya, kebangsaannya sudah kacau, semua yang ada di dalam negara itu menjadi hancur lumpuh. Dan kita tidak mau itu. 79 tahun Indonesia sudah merdeka, sudah menapaki kehidupan yang cukup panjang, dan kita sudah merasakan berbagai kemajuan yang kita terima, kita dapatkan selama ini, yang kita perjuangkan bersama. Jangan sampai hancur oleh ideologi yang tidak cocok untuk bangsa Indonesia. Yang cocok ideologi kita hanya satu, Pancasila. Supaya tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira itu. Waduh, sangat menginspirasi sekali, Pak. Saya senang mendengarnya. Saya sangat senang Bapak bisa hadir ke sini untuk menceritakan pengalaman Bapak dan mengedukasi masyarakat kita Kabupaten Katingan tentunya, Pak. Oke, baiklah. Kita akhiri Hakutal kita pada hari ini. Saya ingatkan kembali, jangan lupa di subscribe channel kita dan tenyek tombol garantungnya, dan jangan lupa juga di follow Instagram kita dan Facebook kita Kominfo Katingan. Baik, Pak. Kita ucapkan salam, Pak. Perpisahan kan ada salam Pancasila kalau nggak salah, Pak, ya. Oke, baik. Oke, baik. Untuk teman-teman kita ucapkan sama-sama, Pak. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke. Makasih, Pak. Terima kasih. Nah, minum dulu, Pak. Santai dulu, Pak. Kita cerita-cerita dulu, Pak.